Hai anak-anak, Ibu Natali ucapkan selamat bagi anak-anak yang telah naik ke kelas berikutnya. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan lebih sering menggunakan handphone. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian tetap belajar dengan tertib, tetap belajar dengan antusias, tetap semangat, dan tetap mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Iya. Ibu Natalia ucapkan selamat datang untuk anak kelas 3 yang telah memasuki kelas 4. Selamat untuk anak-anak yang telah memasuki kelas baru. Ibu harap anak-anak sekalian, anak-anak yang Ibu kasih di dalam Tuhan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Ya, jika kelas 3 kemarin masih suka ribut di kelas, masih suka ngobrol, masih suka berantem, mulai hari ini kita sama-sama belajar menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Tentunya lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, ya. Untuk mata pelajaran sini, anak-anak sekalian tetap bersama Ibu Natalia, ya, untuk pelajaran kita. Yang pertama hari ini itu di bab 1 dengan tema hormat. Aku mengembangkan talentaku. Anak sekalian bisa baca kitab Matius 25 ayat 15a di rumah, ya. Meskipun di rumah, anak-anak tetap belajar dengan baik, dengan tekun. Tidak boleh malas-malas belajar, ya. Iya. Aku mengembangkan talentaku. Apa sih yang dimaksud dengan talenta? Talenta adalah kemampuan atau bakat alami yang Tuhan berikan kepada kita sejak lahir. Jadi, talenta itu ada kemampuan. Misalnya, dalam hal bernyanyi, dalam hal menari, bermain musik, melukis, dan lain sebagainya. Itu merupakan kemampuan atau bakat yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang. Setiap orang memiliki bakat atau talenta yang berbeda dan unik tentunya. Jadi kita tidak boleh iri dengan bakat orang lain. Orang lain bisa bernyanyi. Kok aku nggak bisa sih, Bu? Aku baru nyanyi, suaraku pas banget, Bu. Atau misalnya seperti Ibu Natali, aku suka lihat orang main gitar nih, Bu, tapi saat aku belajar, tapi kok nggak bisa ya, Bu? Nadanya nggak masuk loh, Bu. Kenapa ya? Lalu kita bersedih. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena Tuhan tentunya menciptakan kita dengan kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun kita tidak bisa dalam hal musik, namun ternyata kita jago nih menggambar, melukis, membuat kerajinan yang lainnya. Itulah uniknya manusia. Tuhan menganugerahkan kita talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Setiap orang diberikan Tuhan kemampuan yang unik dan harus selalu disyukuri. Bersyukur, ya. Hari ini Tuhan berikan kamu misalnya 1 bakat atau 2 bakat, bersyukur. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan tahu siapapun kita itu adalah sesuai porsi dan kemampuan kita masing-masing. Sama seperti kisah perumpamaan tentang talenta. Anak-anak bisa baca kitab Matius 25 ayat 14 sampai 29. Yaitu kisah tentang setiap orang diberikan talenta oleh Tuhan dengan jumlah yang berbeda-beda. Tetapi tidak semua dari mereka mempergunakannya atau mengembangkannya dengan tepat. Tidak satupun manusia di bumi yang diciptakan tanpa adanya tujuan, ya. Setiap kita memiliki tujuannya masing-masing. Misalnya, suatu saat ada yang jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, atau ada yang jadi guru juga sama seperti Ibu Natalia. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mungkin hari ini kita tidak tahu nih bakal jadi apa, tapi di masa depan Tuhan telah rancangkan masa depan yang indah dan penuh harapan. Semua ciptaan Tuhan tentunya ada tujuan dan maksud baik dari Tuhan. Oleh sebab itu, kembangkanlah bakat yang telah Tuhan anugerahkan padamu. Bakat yang Tuhan anugerahkan dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Contohnya bernyanyi, bermain alat musik untuk acara di sekolah. Atau misalnya di gereja kita bisa bermain musik atau kita bisa menari nih. Kita bisa lakukan itu untuk pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Namun jangan hanya fokus kepada bernyanyi dan bermain alat musik. Lalu, Bu, saya bisanya cuma
gambar, saya bisanya cuman bantu orang tua. Nggak apa-apa, karena bakat terkadang muncul ketika kita terbiasa melakukan sesuatu yang kita sukai, ya. Bakat bisa dilatih supaya menjadi lebih baik lagi. Masih banyak lagi bakat yang bisa kita tampilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu menerapkan sikap menghargai diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan talenta. Lalu bagaimana cara menghargai diri sendiri? Iya, yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan yang memberikan talenta pada setiap kita, ya. Apapun talenta yang kita miliki, bakat yang kita miliki, tetap syukuri kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki tujuan masing-masing di dalam setiap Dia menciptakan kita di bumi ini, ya. Lalu bersyukur. Nah, ini paling penting. Kita harus bersyukur atas talenta atau kemampuan yang telah Tuhan berikan. Apapun itu, tetap syukuri. Mengenali talenta. Kita harus kenal nih, aku sukanya apa ya? Aku gemarnya apa ya? Kita harus kenali dari sekarang, ya. Karena itu akan menjadi pengembangan diri kita di masa depan. Mengembangkan talenta. Bagaimana sih, Bu, mengembangkan talenta? Yaitu dengan berlatih. Kamu suka menari, ya kamu latih terus menari, ya. Kalau kamu suka memasak, kamu latih daya kamu dalam mengolah masakan. Siapa tahu kamu jadi koki, ya. Karena kita tidak tahu kedepannya akan menjadi seperti apa, ya. Menggunakan talenta dengan baik, ya. Iya, hari ini kita telah belajar tentang mengembangkan talenta. Biarlah apapun talenta atau bakat yang telah Tuhan anugerahkan dapat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terus berlatih hingga menjadi lebih baik lagi, ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Ibu harap anak-anak sekalian